Hak asasi manusia merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap individu di bumi. Setiap orang wajib menjaga, melindungi, serta menghormati hak setiap orang. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta. Dalam terminologi modern, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil dan politik yang berkenan dengan kebebasan sipil, misalnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan kebebasan berpendapat, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan akses ke barang publik, seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak atas kesehatan, atau hak atas perumahan. Perkembangan HAM di Indonesia periode sebelum kemerdekaan 1908 sampai 1945. Pemikiran HAM pada masa sebelum kemerdekaan dapat dilihat dalam sejarah kemunculan organisasi Pergerakan Nasional Budi Utomo, Serikat Islam, Indes Party, Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia. Lahirnya pergerakan-pergerakan yang menunjung berdirinya HAM seperti ini tidak lepas dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa atau penjajah. Periode 1945 sampai 1950, pemikiran HAM pada periode ini menekankan wacana untuk merdeka. Hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik mulai didirikan. Periode 1950 sampai 59. Periode ini dikenal dengan periode parlementer. Periode 1959 sampai 1966. Periode ini merupakan masa berakhirnya demokrasi liberal dan digantikan dengan demokrasi terpimpin terpusat pada kekuasaan Presiden Soekarno. Periode Orde Baru 1998 adalah era paling penting dalam sejarah perkembangan HAM Indonesia. Setelah terbebas dari pasungan rezim Orde Baru dan merupakan awal datangnya era demokrasi, dan HAM yang kala itu dipimpin oleh B.J. Habibie yang menjabat sebagai wakil presiden. Pada masa pemerintahan Habibie, misalnya perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan HAM mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Lahirnya TAP MPR nomor X7 garis miring MPR 1998 tentang HAM merupakan salah satu indikator pemerintah di era reformasi. Sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Sejak awal perjuangan kemerdekaan Indonesia, sudah menganut dihormatinya hak asasi manusia. Sebagai misal, kebangkitan nasional 20 Mei 1908 menunjukkan kebangkitan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan bangsa lain. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 memperlihatkan bangsa Indonesia menyadari haknya sebagai satu bangsa yang bertanah air satu dan menjunjung satu bahasa persatuan Indonesia. Selanjutnya, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang diikuti dengan penetapan Undang-Undang 1945. Dalam sejarah ketatanegaraan RI, rumusan HAM secara eksplisit dicantumkan dalam UUD RIS, UUD DS maupun UUD 1945 hasil amandemen. Pada pelaksanaan sidang umum MPRS pada tahun 1966 telah ditetapkan tentang pembentukan panitia untuk menyiapkan rancangan piagam HAM dan hak serta kewajiban warga negara. Hasil rancangan panitia tersebut pada sidang MPRS tidak dibahas karena lebih mengutamakan bahasan masalah mendesak yang berkaitan dengan rehabilitasi dan konsolidasi nasional setelah terjadi tragedi nasional pemberontakan G30 SPKI. Hak asasi manusia yang diatur dalam Deklarasi PBB. Deklarasi PBB secara singkat menjelaskan seperangkat hak-hak dasar manusia yang sangat syarat dan hak-hak yuridis seperti hak untuk hidup, hak tidak menjadi budak, hak tidak disiksa dan ditahan, hak dibersamakan di muka hukum, hak untuk mendapatkan praduga tak bersalah, dan sebagainya. Hak lain juga dimuat dalam deklarasi tersebut, seperti hak akan nasionalitas, pemilikan, dan pemikiran.
Ciri-ciri negara hukum. Sudargo Gautama mengemukakan 3 ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum, yakni yang pertama terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan. Maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum. Individual mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa. Yang kedua, ajas legalitas. Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu, yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturnya. Yang ketiga, pemisahan kekuasaan. Agar hak-hak asasi itu betul-betul terlindung adalah dengan pemisahan kekuasaan, yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu tangan. Para juris Asia Tenggara dan Pasifik seperti tercantum dalam buku The Dynamic Aspect of the Rule of Law in the Modern Age dikemukakan syarat rule of law sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan konstitusional dalam arti bahwa konstitusi selain daripada menjamin hak-hak individu harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Yang keempat, pemilihan umum yang bebas. Yang kelima, kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi. Yang keenam, pendidikan sipil atau kewarganegaraan. Tujuan negara hukum. Van Apeldoorn mengungkapkan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu. Kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta, dan sebagainya. Montesquieu mengatakan bahwa negara yang paling baik ialah negara hukum. Sebab di dalam konstitusi, di banyak negara mempunyai 3 inti pokok, yaitu yang pertama, perlindungan HAM. Yang kedua, ditetapkannya ketatanegaraan suatu negara. Yang ketiga, membatasi kekuasaan dan wewenang organ-organ negara. Selain itu, salah satu tujuan hukum adalah memperoleh kepastian hukum. Kepastian hukum menjadi makin dianggap penting bila dikaitkan dengan ajaran negara berdasar atas hukum. Telah menjadi pengetahuan klasik di dalam ilmu hukum bahwa hukum tertulis dipandang lebih menjamin kepastian hukum dibandingkan dengan hukum tidak tertulis. Hubungan antara hak asasi manusia dan negara hukum. Hubungan antara hak asasi manusia dan negara hukum sangatlah erat. Dalam penegakan hak asasi manusia harus dilandasi oleh aturan hukum, yaitu aturan perundang-undangan. Pemerintah dalam menegakkan HAM di negara yang berasaskan hukum harus selalu memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku. Jika pemerintah melakukannya dengan kekuasaan, maka orang yang duduk dalam pemerintahan itulah yang akan terjerat oleh hukum. Tetapi itu pun jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hubungan yang lainnya dalam konsep negara hukum dijelaskan bahwa negara hukum memiliki salah satu ciri, yaitu warga negara harus mendapatkan perlindungan HAM, karena jika itu dilanggar akan bertentangan dengan prinsip negara hukum itu sendiri. Perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. Hal-hal yang dapat dilihat secara nyata seperti adanya lembaga-lembaga negara seperti yang dikhususkan untuk melindungi hak asasi manusia seseorang, seperti Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Perempuan, Komisi Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, pemerintah Indonesia juga mulai melakukan reformasi hukum dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan HAM seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM membuat warga negara Indonesia lebih terlindungi hak asasinya. Namun di samping kemajuan-kemajuan itu, tetap masih terdapat banyak kekurangan yang harus diperbaiki oleh pemerintah Indonesia. Kekurangan tersebut ialah banyaknya terdapat pada proses implementasinya. Banyak peraturan-peraturan yang tidak diimplementasikan secara tepat oleh aparat penegak hukum. Selain itu, lembaga-lembaga yang telah dibuat demi melindungi hak asasi manusia seseorang difungsikan secara benar, agar lembaga-lembaga tersebut tidak dibuat percuma dan tidak hanya sebagai pelengkap sistem ketatanegaraan semata, tetapi berfungsi demi kepentingan rakyat Indonesia.
Kesimpulannya ialah, di dalam penegakan HAM, masa reformasi lebih baik dibandingkan masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan, baik berat maupun ringan, dan pada masa itu, tidak terdapat peraturan perundang-undangan mengenai penegakan HAM. Tidak seperti masa reformasi yang memiliki peraturan tersebut. Banyak hal-hal yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam penegakan dan pelindungan HAM terhadap warga negaranya, seperti dibentuknya lembaga-lembaga khusus mengenai pengaduan HAM dan adanya reformasi hukum yang mengatur tentang penegakan dan pelindungan HAM.